Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Aldawiyah dari SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Pada saat ini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas apa sih iptek itu. Seperti yang kita ketahui, iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Lalu, apa sih pengaruhnya kemajuan iptek terhadap NKRI kita ini? Tentunya, suatu kemajuan iptek itu akan membawa perkembangan pada teknologi. Salah satu dampaknya adalah teknologi transportasi, di mana pada saat ini sudah ada mobil, pesawat, ataupun kapal laut yang membuat jarak antar daerah atau bahkan jarak antar negara menjadi pendek dan dapat ditempuh hanya dengan beberapa jam atau paling lama hitungan hari. Selain itu juga ada beberapa alat yang menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti muncul televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Tentunya, dengan adanya kemajuan iptek ini akan membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap NKRI. Apa saja sih dampak positif dan negatifnya? Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa aspek yang terpengaruh nih oleh kemajuan iptek, diantaranya aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama ada dari segi aspek politik. Kita tahu nih bahwa kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan juga demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan adanya nilai keterbukaan, maka akan dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, sehingga akan dicapai pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa. Sementara itu, dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Nah, lalu dengan adanya pemerintahan yang demokratis pula, akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya nilai-nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintah, sehingga pada akhirnya akan tercipta nih pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan juga aspiratif. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Salah satu dampak atau pengaruh dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi adalah akan membuat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya kemajuan iptek akan membuat pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis. Di antaranya ada internet banking, SMS banking, dan juga e-commerce. Nah, tentu kita tahu apa e-commerce itu. Bisnis yang berbasis TIK ini atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Nah, dengan begitu, dengan ada setiap orang yang dapat memanfaatkan kemajuan iptek ini untuk mengembangkan skillnya dalam bidang ekonomi, akan membuka lapangan-lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat. Selain itu juga akan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, karena akan semakin banyak nih produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri, masyarakat dari bangsa kita sendiri, yang sebenarnya dapat berkembang karena adanya kemajuan iptek itu sendiri, sehingga akan semakin banyak pasar-pasar internasional yang akan menerima produk-produk dalam negeri kita. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Seperti yang kita ketahui nih, dengan adanya kemajuan iptek, tentu alat-alat komunikasi juga akan semakin berkembang. Nah, dengan berkembangnya alat-alat komunikasi tersebut, secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Jadi kita bisa tahu nih dengan mudah bagaimana sih budaya yang ada di belahan bumi lainnya, seperti itu. Nah, dengan adanya informasi tersebut, tentunya kita dapat belajar banyak
atau mengambil hal-hal positif dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya nih, kita bisa mencontoh bagaimana sih semangat kerja keras mereka, nah, dan juga bagaimana etos kerja mereka sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan kita. Selain itu juga akan mempermudah nih dalam pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti misalnya kita mempunyai film, musik, fashion maupun furniture negara-negara tetangga maupun negara-negara yang berbeda benua di mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara kita semakin dikenal apalagi jika kita membuat suatu hal yang memperkenalkan budaya kita sendiri. Akhir yang terpengaruh oleh kemajuan iptek yang akan saya bahas adalah aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, selain tadi dia membawa dampak positif, ada pula dampak negatifnya karena akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara akan semakin berkurang. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak tempat mereka akan melakukan kejahatan. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan ada kemajuan iptek, teknologi, privasi seseorang itu akan tidak ada, di mana semua orang dapat mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan di mana kita berada. Nah, hal tersebutlah yang akan membuat tindakan-tindakan kriminalitas dari segi pertahanan dan juga keamanan akan semakin berkurang dan masyarakat akan semakin terganggu dengan adanya hal tersebut. Selanjutnya, teman-teman, saya akan membahas tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya malah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan tersebut akibat adanya perkembangan teknologi ini menyebabkan ada kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa saja sih pengaruh negatif iptek tersebut bagi segala aspek dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Yang pertama akan saya bahas adalah pengaruh negatif iptek dalam aspek politik. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya kemajuan iptek, tentu akan meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dengan mulai globalisasi itu akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti liberalisme tersebut. Seperti yang tadi juga sudah kita bahas bahwa dengan adanya perkembangan atau pengaruh iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam aspek politik adalah adanya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan juga demokratis. Nah, hal tersebut ternyata dapat juga disalahartikan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, serta tidak demokratis terhadap rakyatnya. Negatif lainnya adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan juga terorisme. Karena pada dasarnya orang-orang yang melakukan gerakan tersebut justru merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan lain sebagainya. Namun, keterampilan mereka malah mereka gunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Apa sih pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap kehidupan ekonomi? Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, tentunya hal ini akan mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Bahkan sampai saat ini aja kita sudah melihat dengan nyata bahwa barang-barang yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri.
Lalu yang kedua adalah kita tahu nih bahwa salah satu tadi dampak positif dalam aspek ekonomi meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, ternyata hal tersebut juga dapat membawa dampak negatif karena cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Itu pula akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Karena dalam persaingan bebas pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nah, yang menang itulah yang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Apa sih dampak negatif dari kemajuan iptek di aspek sosial budaya ini? Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi yang sudah tadi kita bahas, bahwa akan masuk barang-barang dari luar karena adanya perdagangan bebas atau investasi dari luar. Nah, hal itu mengakibatkan masyarakat Indonesia akan lebih memilih suatu brand dari luar negeri dibandingkan produk dalam negeri, walaupun kualitas produk dalam negeri tidak kalah dengan kualitas produk dari luar negeri. Nah, hal itulah yang membuat masyarakat Indonesia memiliki gaya hidup yang konsumtif. Nah, selain gaya hidup yang konsumtif, mereka juga akan memiliki sifat hedonisme. Nah, apa sih sifat hedonisme itu? Yaitu sifat di mana mereka itu akan menganggap bahwa suatu hidup tinggi, jika kita memiliki nilai hidup tinggi, maka akan timbul kenikmatan dalam diri kita. Nah, orang-orang tersebutlah biasanya memiliki sifat untuk memaksakan diri untuk mencapai kepuasannya, di mana hal tersebut melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti adanya pergaulan bebas, berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan yang lain sebagainya. Selain adanya gaya hidup yang konsumtif dan sifat hedonisme, ada pula sikap individualisme. Loh, kenapa bisa munculnya sikap individualisme? Kita tahu nih bahwa sikap individualisme yang merupakan sikap yang selalu mementingkan dirinya sendiri, serta mandang orang lain bahwa orang lain itu nggak ada dan nggak bermakna. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghadapi pengemis, pengamen, dan sebagainya. Karena apa? Dari awal kita memiliki gaya hidup dan juga dengan ada kemajuan iptek itu dapat merubah sifat dan perilaku seseorang sebagai kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, selain itu juga munculnya gejala westernisasi. Dengan ada kemajuan iptek, pasti kita bakal mengenal lebih jauh tentang bagaimana sih budaya-budaya hidup barat. Nah, di mana westernisasi itu sendiri adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Aspek yang terakhir ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di mana kita tahu bahwa penggunaan teknologi informasi telah menyebar ke segala bentuk organisasi. Organisasi militer misalnya, di mana dalam organisasi militer telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Hal ini sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan juga ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan atau kita sebut dengan perumusan strategi. Ini berarti teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap perubahan strategi militer. Dengan adanya penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat bertekuk lutut, istilahnya melalui sarana yang berupa teknologi komputer. Sebagai contoh nih, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan juga sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di berbagai bidang.
Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan juga menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan juga landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pancasila tersendiri sudah terlihat jelas dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, sedangkan alam semesta adalah objek kajian dari ilmu pengetahuan. Maka dari itu, setiap manusia Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek itu harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Misalnya nih, seorang yang menggunakan bahan peledak jenis semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak disadari dengan pertimbangan moral dan akibat buruknya dari tindakan itu. Contohnya, nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Tapi kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah yang sangat mengancam hidup manusia dan juga lingkungannya. Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan nasional kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, upaya memanfaatkan dan juga mengembangkan serta menguasai iptek diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia itu tidak bebas nilai, tapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Yang akan saya bahas ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Sebenarnya ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama adalah menolak, yang kedua adalah menerima dengan sepenuhnya, dan yang ketiga adalah bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Nah, tentunya hal yang paling baik untuk diambil adalah bersikap selektif. Karena dalam sikap tersebut kita akan mengambil keuntungan dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita telah terima melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, adapun alat penyaringnya itu adalah Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh seluruh kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif yang pertama adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang harus dikedepankan dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Indonesia apabila dapat menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila, tentu segala permasalahan yang ada dapat diatasi. Melalui paham itulah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kenyataannya, globalisasi ekonomi ini lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang seperti negara kita, yaitu negara Indonesia, lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan juga WTO
belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dan kata lainnya, negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Nah, itu dikarenakan ketiga lembaga ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintah negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepada kepentingan negara maju. Nah, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh nih untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, lalu untuk mewujudkan hal tersebut, kita tuh harus mewujudkan hal-hal diantaranya yang pertama adalah pertanian kita bisa dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri, jadi tidak bergantung pada impor dari luar negeri, sehingga produk-produk dalam negeri kita nantinya akan semakin berkembang dan maju. Lalu, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju dan hal-hal lainnya. Lalu untuk sikap selektif yang ketiga adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Nah, kita tahu nih bahwa pengaruh adanya kemajuan iptek bisa merubah cara hidup, gaya pakaian, dan juga dasar ikatan masyarakat dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, di mana seperti gaya hidup, cara berpakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat itu mendorong memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu nih teman-teman, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita tahu nih bahwa hal-hal yang memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia harus diadopsi oleh kita, dan hal-hal yang justru menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia ya harus kita abaikan. Agar hal-hal dari kemajuan iptek tersebut dapat kita serap dalam budaya kita karena bersifat positif, maka harus ada hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus terbuka nih terhadap inovasi dan perubahan. Tentunya dengan ada kemajuan iptek akan merubah segala hal yang ada di hidup kita. Nah, maka dari itu kita harus menyeimbanginya dengan terbuka terhadap inovasi dan juga perubahan yang ada. Terus yang kedua, kita berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ya, kalau kita hanya memikirkan masa lalu tanpa memikirkan masa depan, maka kita juga tidak akan berkembang walaupun ipteknya sudah berkembang. Dan yang ketiga, dengan dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Ya, kita juga harus tahu bagaimana sih caranya menggunakan iptek yang baik dan benar, sehingga kita dapat memajukan diri kita, dapat memberikan manfaat yang baik dalam diri kita itu sendiri, serta menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, segitu aja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.